Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, salah satu wanita yang juga Allah tinggikan derajatnya di antara perempuan yang lainnya adalah ibunda dari Nabi Ismail alaihissalam, yaitu Siti Hajar. Beliau adalah istri kedua dari Nabi Ibrahim yang ia nikahi atas permintaan dari Siti Saroh yang merupakan istri pertamanya. Kelahiran Nabi Ismail adalah kelahiran yang sangat didambakan dan disambut dengan kebahagiaan. Bagaimana tidak, pada saat itu Nabi Ibrahim tidak kunjung juga memiliki keturunan biologis dari Siti Saroh yang keduanya usianya sudah menginjak tua. Nah, tentunya tadi kebahagiaan yang luar biasa ini harusnya ya biasanya sih kalau kita kan ada anak lahir ya disayang di rumah gitu, nggak pergi kemana-mana, istrinya dirawat dengan baik. Namun Allah menguji Nabi Ibrahim Siti Hajar. Pada saat itu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk pergi berdakwah dan mengajak Siti Hajar safar hingga ke sebuah lembah yang kemudian diberi nama kota Mekah dalam kondisi Nabi Ismail masih disapi. Jadi waktu itu Nabi Ismail, beberapa riwayat menyebutkan tentang usia sebelum 1 tahun, ada yang mengatakan 1 tahun, sudah menginjak 1 tahun, namun masih memerlukan ASI atau disusui oleh ibunya. Keduanya dan beserta Nabi Ismail melakukan perjalanan hingga mereka bertemu di sebuah lembah bernama Baka. Pada saat itu yang kemudian menjadi kota Mekah. Kemudian Nabi Ibrahim membalikkan badan dan melangkah. Tentunya Siti Hajar bertanya, "Wahai Ibrahim, hendak pergi kemana engkau?" Namun Nabi Ibrahim tidak juga bergeming. Beliau terus melangkahkan kakinya karena beliau takut ketika beliau memalingkan badannya dan melihat bagaimana Siti Hajar dan Ismail, muncul rasa ragu karena belas kasihan, karena merasa takut menzolimi misalnya. Tapi beliau sudah diperintahkan Allah untuk bepergian untuk melangsungkan dakwah ke tempat yang lainnya. Kemudian Siti Hajar bertanya kembali, "Wahai Ibrahim, hendak pergi kemana engkau? Apakah engkau akan meninggalkan kami di tempat yang tidak ada air, bahkan tidak ada makhluk dan tidak ada tanaman yang hidup di sini?" Namun Nabi Ibrahim terus berjalan sampai yang ketiga kalinya Siti Hajar melontarkan pertanyaan ketiga kalinya, "Wahai Rasulullah, apakah ini adalah perintah Tuhanmu untuk meninggalkan kami di tempat ini?" Kemudian Nabi Ibrahim menyadari bahwa istrinya bertanya atas nama Allah. Kemudian beliau membalikkan badan dan menjawab, "Betul, aku diperintahkan Allah untuk meninggalkanmu beserta anakku untuk melangsungkan sebuah dakwah." Apa jawaban dari Siti Hajar ketika mendapatkan jawaban seperti itu? Beliau menjawab, "Ya Rasulullah, jika benar ini adalah perintah dari Tuhanmu dan Tuhanku, maka pergilah. Sungguhnya aku yakin Allah tidak akan pernah membiarkan kami. Dan sungguhnya kau akan menemukan kami dalam golongan orang-orang yang sabar." Itu jawaban Siti Hajar ketika mendapati suaminya harus pergi ke sebuah tempat yang sangat jauh, meninggalkan dirinya dengan anaknya yang masih harus menyusui di sebuah tempat yang bisa teman-teman bayangkan tidak ada manusia di sana, tidak ada kehidupan sosial, gak ada warung, bahkan tanaman pun bahkan gak ada yang hidup di sana gitu. Saking keringnya lembah tersebut. Sampai akhirnya kemudian Nabi Ibrahim pergi dan di sanalah kisah heroiknya bagaimana Siti Hajar memperjuangkan hak seorang anak untuk mendapatkan asupan makanan, untuk bisa mendapatkan ASI, karena pada saat itu kondisinya Siti Hajar pun mengalami mungkin dehidrasi atau apa ya, sampai air susunya tidak keluar. Sampai Siti Hajar berlari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah karena ketika bergerak beliau melihat seperti ada genangan air. Itu apa sih namanya, Fata Morgana di Bukit Safa ada. Ketika jalan ke Bukit Safanya ternyata nggak ada. Begitulah sampai 7 kali beliau bolak-balik dan tidak ditemukan juga, sampai Allah memberikannya pertolongan dengan munculnya sumber air, yaitu yang sekarang kita kenal sebagai air Zam-Zam dari hentakan kaki Nabi Ismail pada saat itu. Dan Masya Allah,
tindakan dan kesabaran dari Siti Hajar yang berlari 7 kali menaiki Bukit Safa dan Marwah dengan atas ketawaduan, kesabaran dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan amalan beliau sebagai salah satu amalan wajib dari rangkaian ibadah haji. Nah, bisa teman-teman bayangkan ya, tadi jawaban dari Siti Hajar ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim adalah, pergilah, sungguhnya Allah tidak akan pernah membiarkan kami, dan engkau akan menemukan kami dalam golongan orang-orang yang sabar. Jawaban ini adalah jawaban yang persis Nabi Ismail lontarkan ketika pada akhirnya di usia belasan tahun Nabi Ibrahim kembali bertemu dengan Siti Hajar dan Nabi Ismail, dan Nabi Ibrahim mendapatkan teguran dalam mimpinya bahwa beliau pernah bernazar bahwa beliau akan menyembelih anaknya gitu. Sampai ketika di usia tersebut Nabi Ibrahim mengajak diskusi dengan Nabi Ismail, wahai anakku, sungguhnya aku bermimpi bahwa Allah menagih janjiku untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Nah, ini salah satu ibrah ya, bagaimana ayah itu mengajak diskusi dengan anaknya gitu. Kemudian jawaban dari Nabi Ismail, wahai ayahku, jika itu adalah perintah dari Tuhanmu, dari Allah, maka lakukanlah, dan sungguhnya engkau akan mendapatiku dalam golongan orang-orang yang sabar. Dari mana Nabi Ismail bisa mendapatkan jawaban seperti ini? Dari mana Nabi Ismail bisa mendapatkan kesabaran yang luar biasa seperti ini jika bukan dididik langsung oleh Siti Hajar, yang memang beliau sudah taat dan pasrah ketika mendapati suaminya ditugaskan untuk berdakwah gitu. Nah, ini menjadi ibrah bagi kita, khususnya bagi perempuan yang sudah menikah, yang laki-laki atau suami kalian itu memiliki tugas untuk mengemban dakwah, ya kita harus mendukung salah satunya. Dan ini tentunya harus menjadi ibrah bagi kita semua, termasuk juga bagi saya, bagi perempuan yang memiliki suami, ataupun katakanlah kalau kalian punya orang tua yang memiliki tugas untuk mengemban dakwah, maka kita harus mendukungnya, tidak menjadi lemah ketika suami akan hendak pergi berdakwah gitu. Tapi kita harus mendukung, berserah diri pada Allah, karena ketika suami kita berdakwah atas perintah Allah, insya Allah Allah yang akan menjaga diri kita, menjaga anak-anak kita, menjaga rumah kita dari hal-hal yang bisa mengganggu gitu. Nah, itu sih salah satu ibrahnya, dan bagaimana seorang perempuan atau seorang ibu bisa mendidik anaknya sehingga memiliki akhlak-akhlak yang baik, perilaku-perilaku terpuji, sehingga ketika seorang ayah menitipkan anak mereka terhadap ibunya, terhadap istrinya, mereka tidak ada ketakutan karena mereka yakin bahwa anaknya akan dididik dengan baik, akan terbina akidahnya dengan sangat baik. Mudah-mudahan ini menjadi ibrah bagi kita semua, bagaimana kita berperan sebagai seorang istri yang mendukung peran dakwah suami kita, yang mendukung aktivitas suami kita, dan kita tetap amanah terhadap anak yang Allah titipkan terhadap kita. Terima kasih, semoga menjadi ibrah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.